Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ratnasari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep dasar evaluasi dan asesmen. Konsep-konsep yang terkait asesmen dan evaluasi ada 3. Yang pertama yaitu hakikat asesmen, yang kedua hakikat evaluasi, dan yang ketiga pengukuran. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian asesmen. Asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut keputusannya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Asesmen sebagai proses untuk menemukan sejumlah deskripsi tingkat karakteristik tertentu yang dimiliki oleh peserta didik. Asesmen adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang tujuan asesmen. Tujuan asesmen yang pertama yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen sumatif biasanya dilaksanakan di akhir pembelajaran dan digunakan untuk membuat keputusan mengenai kenaikan kelas peserta didik. Sedangkan asesmen formatif biasanya dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan asesmen yang kedua yaitu asesmen bentuk objektif dan subjektif. Asesmen bentuk objektif merupakan bentuk pertanyaan yang memiliki satu jawaban yang benar, sedangkan bentuk subjektif adalah pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Yang ketiga yaitu asesmen acuan patokan dan acuan normatif. Asesmen acuan patokan biasanya menggunakan tes acuan patokan, yang merupakan asesmen yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan asesmen acuan normatif merupakan asesmen yang distandarkan pada kelompok individu yang kerjanya dinilai dengan kinerja individu lain. Terakhir yang keempat adalah asesmen formal dan informal. Asesmen formal biasanya diwujudkan dengan dokumen tertulis, seperti tes tertulis dan skor yang diberikan dalam bentuk angka. Sedangkan asesmen informal adalah bukan untuk menentukan ranking peserta didik. Asesmen ini biasanya dilakukan dengan cara lebih terbuka, seperti kegiatan observasi, inventory, partisipasi, dan diskusi. Selanjutnya kita masuk ke prinsip asesmen. Yang pertama yaitu menyeluruh, yang kedua berkesinambungan, yang ketiga objektif, yang keempat mendidik, yang kelima berorientasi pada indikator ketercapaian, dan yang keenam sesuai dengan pengalaman belajar. Selanjutnya kita masuk ke teknik asesmen. Ada 7 teknik yang dapat digunakan dalam asesmen ini yaitu yang pertama penilaian unjuk kerja, yang kedua penilaian sikap, yang ketiga penilaian tertulis, yang keempat penilaian proyek, yang kelima penilaian produk, yang keenam penggunaan portofolio, dan yang ketujuh penilaian diri. Kita masuk ke penilaian unjuk kerja, yaitu merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu penilaian sikap, merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati sikap peserta didik karena sikap bermula dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu objek. Sikap terdiri dari 3 komponen yakni afektif, kognitif, dan konatif.
Selanjutnya, penilaian tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yaitu penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Selanjutnya yaitu penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, contohnya patung, lukisan gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Selanjutnya yaitu penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode untuk suatu mata pelajaran. Seterusnya, penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu yang kedua, hakikat evaluasi. Yang pertama, pengertian evaluasi. Ciri-ciri evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya, kecerdasan atau kemampuan adalah salah satu sasaran evaluasi. Kemampuan itu tidak diukur secara langsung, tetapi dilakukan secara evaluasi terhadap hasilnya. Yang kedua yaitu evaluasi menggunakan ukuran kuantitatif. Maksudnya di sini yaitu penilaian yang digunakan berdasarkan angka. Dan yang ketiga, evaluasi bersifat relatif. Maksudnya, hasil evaluasi tidak selalu sama dari waktu ke waktu, meskipun sudah menggunakan satuan unit yang sama. Yang keempat, evaluasi tidak mungkin terhindar dari kesalahan. Dalam evaluasi sering terjadi penyimpangan dikarenakan alat ukur yang digunakan tidak valid. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, pengukuran. Keberhasilan suatu program dapat diketahui melalui suatu pengukuran. Begitupun keberhasilan yang dirasakan oleh peserta didik. Pengukuran memegang peranan penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan penyajian informasi bagi pembuat kebijakan. Pengukuran ini adalah kegiatan awal dalam mengevaluasi hasil belajar untuk memperoleh informasi yang berupa data kuantitatif mengenai kemampuan tes pada periode tertentu dan menggunakan teknik yang relevan. Alat ukur yang digunakan harus memiliki bukti kesaksian atau validitas dan kehandalan atau reliabilitas yang tinggi. Tujuan pengukuran adalah untuk mendapatkan informasi tentang subjek yang diukur. 3 langkah dalam melakukan pengukuran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan merumuskan atribut serta melihat kualitas yang diukur. Yang kedua, menentukan seperangkat operasi yang digunakan dalam mengukur atribut tersebut. Yang ketiga, yaitu menentukan prosedur untuk menerjemahkan hasil pengukuran dalam pernyataan kuantitatif. Jadi, pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, sedangkan penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran. Dan evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku, bisa perilaku individu atau lembaga. Itulah yang dapat saya sampaikan pada materi konsep-konsep dasar asesmen dan evaluasi. Sekian dan terima kasih.
Evaluasi pada dasarnya adalah melakukan judgement terhadap hasil penilaian, maka kesalahan pada penilaian dan pengukuran harus sekecil mungkin. Jadi, evaluasi adalah proses penentuan keunggulan, harga, atau makna suatu objek berdasarkan kriteria tertentu. Namun, evaluasi ini dilakukan dengan cara mengukur terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi yang digunakan untuk membuat keputusan atau memberikan refleksi.